Halo semuanya, pernah nggak sih Anda mikir kalau pajak penghasilan karyawan itu alih-alih jadi beban, malah bisa jadi alat penghematan perusahaan? Nah, panduan ringkas materi ini hadir khusus untuk membedah strategi tersebut. Kita akan ubah cara pandang kita hari ini. PPh 21 itu bukan cuma rutinitas bulanan yang bikin pusing, tapi kalau kita tahu cara mainnya, ini justru bisa bantu banget buat jagain arus kas perusahaan. Jadi siap-siap ya, kita bakal bongkar rahasia efisiensi pajak yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Pajak itu ibarat permainan dan aturannya lumayan ketat. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke 5 taktik utama. Kita mulai dari dasar pajak penghasilan karyawan, terus kita bahas 3 metode pemotongan pajak, dilanjut dengan strategi pajak atas bonus, lalu adu kuat antara strategi tunai versus natura, dan ditutup dengan bagaimana kita bisa mengoptimalkan klausul kontrak kerja. Oke, mari kita bedah langsung bagian yang pertama, dasar pajak penghasilan karyawan. Konteks sedikit nih, perencanaan pajak yang pintar itu selalu memanfaatkan fasilitas dari negara. Ingat kan pas zaman COVID-19 kemarin, ada insentif VPh 21 ditanggung pemerintah atau yang sering kita sebut DTP. Kenapa ini penting dibahas? Karena ini bukti nyata kalau pemerintah sebetulnya sering ngasih kita pelampung supaya bisnis tetap bisa bernafas dan tumbuh saat ekonomi lagi nggak menentu. Kuncinya ya cuma satu, kita harus peka kapan dan gimana cara pakai fasilitas ini buat keuntungan perusahaan. Tapi, sebelum kita ngomongin taktik angka, kita harus tahu dulu dong siapa sih yang sebenarnya lagi kita pajakin. Aturan dasarnya ada di angka 183 hari. Kini, kalau ada pekerja asing tinggal di Indonesia kurang dari batas waktu itu dalam setahun, dia masuknya subjek pajak luar negeri dan kenanya PPh 26. Lewat dari situ, atau kayak kita-kita ini, warga negara Indonesia pada umumnya, itu masuk ranah subjek dalam negeri alias PPh 21. Beda status, beda aturan main. Jangan sampai salah sasaran dari awal ya. Tahukah Anda, kalau di mata hukum, nggak semua uang yang keluar buat karyawan itu statusnya sama. Ini celah yang menarik banget. Gaji pokok, fee, atau honorarium itu udah pasti masuk radar objek pajak yang bakal dipotong. Tapi tunggu dulu, uang dari klaim asuransi kesehatan, zakat yang disalurkan lewat lembaga resmi, atau beasiswa tertentu yang disetujui, itu ternyata kebal pajak alias masuk pengecualian. Memisahkan mana pengeluaran yang kena pajak dan mana yang bebas pajak adalah langkah strategis pertama kita. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, masuk ke eksekusinya, 3 metode pemotongan pajak. Coba deh saya tanya jujur, siapa sih yang sebenarnya bayar pajak karyawan di perusahaan Anda saat ini? Kalau gaji seorang staf 10 juta, apakah dia bawa pulang bersih 10 juta terus bayar pajaknya sendiri, atau perusahaan diam-diam nalangin biayanya? Jawaban dari pertanyaan simpel ini benar-benar bisa merombak total pengeluaran payroll bulanan Anda loh. Dan disinilah materi ini mengenalkan kita pada satu senjata rahasia, metode gross up. Alih-alih membiarkan pajak memotong gaji bersih karyawan, atau malah jadi beban mati buat kas perusahaan, mending kita ubah status pajaknya menjadi tunjangan karyawan. Dengan menyuntikkan pajak sebagai tunjangan ini, karyawan tetap happy karena gajinya utuh, dan yang paling spektakuler, tunjangan tersebut sah secara fiskal untuk memotong pajak penghasilan perusahaan Anda. Super cerdas kan? Kalau kita jejerin dan bandingin langsung ketiga metodenya, bedanya berasa banget. Kalau Anda milih metode net, ya sih perusahaan yang nanggung pajak karyawan, tapi sayangnya biaya itu berstatus non-deductible. Artinya sama sekali nggak bisa dipakai untuk ngurangin pajak badan perusahaan, bener-bener rugi 2 kali. Tapi beda ceritanya kalau pakai metode gross up. Perusahaan kasih tunjangan yang nominalnya pas dengan pajak, karyawan bawa pulang uangnya utuh, dan kerennya biaya tunjangan itu 100% deductible, bisa dibiayakan. Ini tuh titik manis, keseimbangan sempurna antara yang membahagiakan karyawan dan menjaga dompet perusahaan. Yuk kita masuk ke bagian 3, strategi pajak atas bonus. Siapa sih yang nggak suka bonus akhir tahun? Tapi tahukah Anda, ini tuh ranjau. Banyak banget perusahaan yang malah kena denda dari kantor pajak gara-gara bagi-bagi bonus. Kenapa coba? Karena seringkali ada ketidaksesuaian waktu antara kapan anggaran bonus dicatat di buku akuntansi perusahaan sama kapan pajaknya benar-benar dipotong. Buat pemeriksa pajak, perbedaan timing ini adalah pelanggaran serius yang ujung-ujungnya sanksi. Padahal ini tuh sangat bisa dihindari. Berdasarkan standar akuntansi PSAK 57 yang dibahas di materi ini, rahasianya ada di pengaturan waktu. Secara hukum, pemotongan pajak itu wajib langsung dieksekusi tepat pada saat bonus dicatat sebagai beban provisi di tahun pertama. Jangan tunggu sampai uangnya cair dan dibagikan ke karyawan di tahun depannya. Kalau Anda memotong pajak berbarengan dengan pengakuan beban di awal, biaya bonus itu sah jadi pengurang pajak tanpa bikin Anda deg-degan nunggu resiko koreksi fiskal. Masuk ke bagian 4. Dan ini favorit saya, strategi tunai versus natura. Nah, yang paling menarik dari poin ini adalah hitung-hitungan matematisnya. Coba kita adu langsung.
Di alternatif A, Anda ngasih karyawan fasilitas barang atau natura senilai 600.000. Karena wujudnya barang, biaya ini sifatnya non-deductible. Imbasnya, beban pajak perusahaan tertahan tinggi di angka Rp250.000. Tapi sekarang, lihat alternatif B. Kalau fasilitas barang tadi kita ganti jadi uang tunai bernilai sama, lalu ditambah tunjangan gross up, biaya tersebut sekarang sah buat memotong laba kena pajak. Efeknya luar biasa, total kewajiban pajak Anda seketika merosot drastis jadi cuma 128 ribuan. Aha, cuma dari satu contoh simpel barusan aja, kita bisa membuktikan adanya penghematan pajak lebih dari Rp121.000 per orang. Coba deh Anda bayangin kalau angka penghematan ini dikalikan dengan 100 atau mungkin ribuan karyawan di perusahaan Anda tiap bulannya. Hanya dengan menggeser format pemberian dari barang ke uang tunai plus gross up, nominal arus kas yang berhasil Anda selamatkan itu benar-benar masif. Eits, tapi tunggu dulu. Strategi juara ini sifatnya dinamis, tergantung gimana kesehatan finansial perusahaan Anda. Kalau perusahaan lagi cetak profit yang bagus, ya gas terus maksimalkan tunjangan uang tunai dan gross up buat menekan pajak badan sekeras mungkin. Tapi kalau kondisinya berbalik, katakanlah perusahaan lagi merugi, yang artinya pajak badan otomatis udah nihil, strateginya harus putar balik. Justru berikanlah benefit dalam bentuk natura atau barang. Kenapa? Karena natura itu bukan objek PPh 21, jadi otomatis akan meringankan beban pajak karyawan pas masa-masa sulit. Sangat taktis kan? Kita sampai di bagian 5, pertahanan terakhir kita, optimalisasi klausul kontrak kerja. Satu hal yang benar-benar ditekankan dalam panduan ini, pas lagi diaudit, orang pajak itu nggak akan dengerin niat baik atau asumsi Anda. Mereka cuma akan melihat kontrak kerja karyawan, hitam di atas putih. Kalau di kontraknya nggak ada klausul pajak secara eksplisit yang dengan tegas mengatur apakah pajaknya ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, atau di gross up, semua strategi brilian yang kita obrolin dari tadi bisa langsung runtuh. Kontrak kerja itu tameng paling utama Anda. Kontrak kerja juga mengatur tata cara pengeluaran operasional loh. Contoh, ngasih uang saku lump sum. Kesannya praktis banget, karyawan terima beres. Tapi hati-hati, dampaknya seluruh uang lump sum itu bakal dihitung sebagai penghasilan dan dipotong PPh 21. Lain halnya kalau Anda terapkan sistem reimbursement yang ketat. Memang harus ada bukti kwitansi asli atas nama perusahaan, tapi dampaknya dana ganti rugi itu mutlak bukan objek pajak buat karyawan. Agak repot di awal buat admin, tapi sangat efisien ujungnya. Yuk kita main tebak-tebakan cepat buat nguji seberapa optimal fasilitas di kantor Anda. Nyediain makan siang bareng gratis buat seluruh karyawan? Itu aman, deductible buat perusahaan. Ngasih tunjangan kesehatan bentuk uang di slip gaji? Itu kena pajak buat karyawan, tapi deductible buat perusahaan. Terus kalau bikin fasilitas klinik berobat gratis di dalam gedung kantor? Itu nggak kena pajak buat karyawan, tapi sayangnya non-deductible buat perusahaan. Paham sama pernak-pernik status tiap fasilitas ini adalah kunci kelincahan strategi Anda. Nah, setelah melihat semua kerangka taktis ini, pertanyaan terbesar yang harus Anda jawab sekarang, coba deh cek ulang sistem penggajian dan draft kontrak kerja di meja Anda besok pagi. Apakah klausul-klausulnya selama ini diam-diam jadi beban buat arus kas, atau sudah dirancang tajam menjadi alat penghematan? Ingat, strategi sehebat apapun nggak akan berdampak sampai Anda mengeksekusinya langsung di atas kertas. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.